Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Chandra Dewi Putra buka-bukaan soal keputusan Presiden Joko Widodo yang memutuskan diperpanjang hingga Surabaya. Hal itu disampaikan Chandra kepada wartawan saat ditemui di casting yard proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KM29 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hari ini PT KCIC kembali melakukan kegiatan peletakan girder di 3 lokasi casting yard yang berada di 3 titik sebagai tanda pencapaian progres proyek dalam merangkai seluruh trase kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut dia, proyek itu juga perlu didukung dengan masuk ke dalam proyek strategis nasional PSN. Sebab, lazimnya dalam bisnis kereta, pembebasan lahan dan prasarana oleh pemerintah, sedangkan PT KAI Persero melakukan pengadaan kereta. Chandra mengungkapkan proyek kereta cepat mengubah skema bisnis as usual. Sebagai contoh, aset tanah di pinggir jalan tol Jakarta Cikampek. Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Keputusan itu dicapai dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. Airlangga mengatakan kini soal rencana menyambung proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Surabaya masih kajian oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Rencananya proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya yang selama ini akan digarap Jepang diintegrasikan dengan Jakarta-Bandung. Terpisah, Erick menginformasi, Presiden Joko Widodo sudah setuju kereta cepat Jakarta-Bandung disambungkan hingga Surabaya. Menurut dia, kebijakan itu akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Kendati demikian, Erick menegaskan deadline untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tetap September 2022. Presiden Jokowi memastikan kereta layang ringan alias LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung akan beroperasi pada akhir 2021. Saat ini pemerintah dan stakeholder terkait sedang mengebut proses penyelesaian proyek, termasuk pembebasan lahan. Lahan untuk kereta cepat sudah mencapai 99,9%, tinggal kerja lapangannya saja, kata Presiden Jokowi. Seusai meresmikan pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elopet di kilometer 38 Cikarang yang disampaikan dalam keterangan tertulis. Presiden Jokowi mengakui sebelumnya pembebasan lahan menjadi kendala bagi pembangunan kereta cepat dan LRT Jabodebek. Namun, ia menjamin persoalan tersebut sudah teratasi dan kedua proyek tidak lagi mengalami masalah krusial. Hingga beroperasi nanti pembangunan LRT Jabodebek total membutuhkan investasi senilai 29 triliun rupiah. Sedangkan kereta cepat perlu modal 84 triliun rupiah. LRT Jabodebek saat ini dikerjakan kontraktor dalam negeri, yakni prasarananya digarap PT Adikarya Persero Tbk dan pengadaan sarananya disediakan PT Inka Persero.
Sedangkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan bersama antara Indonesia dan investor Cina yang tergabung dalam PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Setelah kedua mode transportasi kereta modern beroperasi, Jokowi meyakinkan pemerintah akan mengintegrasikannya dengan sarana angkutan massal lainnya. Semuanya akan terintegrasi, misalnya kereta cepat stasiun di Halim Perdana Kusuma. LRT juga ada di Halim Perdana Kusuma, sehingga terkoneksi semuanya. Termasuk dengan bus Transjakarta, saya minta Gubernur DKI link-kan di sana pada 2021 nanti, kata Presiden Jokowi. Mengimbukan Jokowi, Direktur Jenderal Perkereta-apian Kementerian Perhubungan Zulkifli menyatakan, kendala pembebasan lahan memang dialami untuk pembangunan depo yang berlokasi di Bekasi Timur dan pembangunan longspan di Dukuh Atas. Ia menyebut lahan yang saat ini dalam proses penyelesaian baru mencapai 75%. Agar tidak molor, ia memastikan KCIC telah menyicil pembangunan prasarana, termasuk gedung kontrol. Saat ini gedung kontrol atau OCC Room juga sudah mulai dibangun. Gedung ini menjadi ruang yang akan mengontrol perjalanan LRT yang otomatis penuh, ujar Zulkifli. Pembangunan gedung kontrol ini diharapkan segera kelar, sehingga kata dia, uji coba teknologi bisa dilakukan dengan leluasa. Pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 menjangkau 3 lintasan, di antaranya Cawang Cibubur sepanjang 14,89 km, Cawang Dukuh Atas sepanjang 11,05 km, dan Cawang Bekasi Timur sepanjang 18,49 km. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada akhir 2019 mencapai 40%. Jalur kereta cepat ini rencananya mempunyai panjang 142,3 km. Untuk menunjang percepatan pembangunan, KCIC bakal membangun 3 kawasan Transit Oriented Development, yakni Karawang TOD, Walini TOD, dan Tegaluar TOD. Adapun pembangunan LRT Jabodebek tahap 2 juga meliputi 3 lintasan, di antaranya Dukuh Atas Senayan sepanjang 7,8 km, Cibubur Bogor 25,8 km, dan Palmerah Grogol 5,7 km. Saat ini belum dilakukan pembangunan, dilakukan LRT Jabodebek tahap 2.